Saya ingin sedikit menyampaikan sesuatu kepada pendeta malam ini. Manusia berusaha untuk membangun kedamaian. Iya. Terkadang berhasil, terkadang gagal, ya. Kalau jika berhasil, maka kedamaian tidak berlangsung lama. Nah, tadi ilmuwan itu memberikan jawaban adalah damai. Kalau begitu timbul pertanyaan, Pendeta Nati. Timbul pertanyaan. Bagaimana kita dapat membangun kedamaian di dunia yang sudah rusak ini? Bagaimana caranya? Mungkin sebelum Pendeta Nati memberikan jawaban atau mungkin penjelasan kepada kita pada malam hari ini, ya, sesuai dengan topik, ada sekitar 4 poin penting yang akan ditekankan oleh Pendeta Nati. Mungkin kami berikan kesempatan untuk Pendeta Nati lanjutkan. Karena saya sedikit tertarik dengan jawaban tadi, yaitu damai. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat membangun kedamaian di dunia yang sudah rusak ini? Jadi saudara kasih dalam Tuhan, memang di dunia ini manusia sering mendambakan damai, tetapi kadang-kadang damai itu dialami hanya sepintas saja. Dan saudara kasih dalam Tuhan, manusia di dunia ini, kalau saudara lihat pelajaran sekolah sahabat kita bahwa sejak awal sejarah dunia ini hanya mengalami masa damai itu 8%. Terlalu sedikit manusia mengalami damai di dunia ini. Dan saudara kasih dalam Tuhan, bahwa selama tahun-tahun ini paling sedikit ada 8.000 perjanjian telah dilanggar, dan setelah perang dunia berakhir, sebenarnya sudah mengakhiri semua perang, namun hanya ada 2 menit setiap 1 tahun perang. Jadi orang bicarakan tentang damai, tetapi damai itu hanya bisa dinikmati itu hanya 1-2 menit saja. Sudah hilang. Jadi itulah sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Bayangkan saja kita di dunia ini. Orang yang mendapat Nobel hadiah oleh karena pendamaian. Tetapi dia sendiri terlibat di dalam konflik. Jadi satu-satunya senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan peperangan, kebencian, dan perselisihan hanya damai. Satu-satunya yang bisa dapat mengakhiri atau mengalahkan kebencian, peperangan, perselisihan, intinya hanya damai. Dan damai itu hanya kita bisa peroleh dari Yesus, Pak Pendeta. Ini kunci jawabannya. Itu Raja Damai itu. Berarti kedamaian itu hanya bersifat sementara, dan di dunia yang sudah rusak ini sangat susah sekali kita mendapat kedamaian. Sedangkan tadi pendeta mengatakan bahwa orang yang mendapat Nobel sekalipun juga saja dia terlibat di dalam apa? Dalam hal itu, sehingga akhirnya kedamaian itu hanya bersifat sementara. Iya. Dan hal yang paling menarik tadi yang pendeta katakan bahwa kedamaian itu sumbernya datangnya daripada Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Oleh sebab itu, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah dengar bersama penekanan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Nati bahwa sumber kedamaian itu hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Mungkin dapat dilanjutkan lagi, iya. Pendeta. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami damai itu di dalam diri kita sebagai umat Tuhan? Mari kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita. Itu kalau saudara lihat bahwa ada 4 poin penting bagaimana supaya kita mengalami damai itu melalui Yesus dalam kehidupan kita. Pertama, kita harus memiliki terang yang diawali dari hubungan dengan Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada kita di dalam Yesaya 8 ayat 21 dan 22 bahwa Tuhan akan membuat kehancuran di negeri Yehuda oleh karena ketidaksetiaan bangsa itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan akan menghancurkan Yehuda oleh karena ketidaksetiaan mereka. Dan kehancuran itu dimulai di Galilea. Itu dan Jordania yang kan kasih dalam Tuhan, penyebab utama kehancuran Yehuda oleh karena mereka lebih menuruti
spiritisme pendeta daripada mereka percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat bangsa Yehuda ini mereka. Namun Tuhan Allah itu terlalu baik. Kalau kita lihat ini pelajaran sekolah 1. Tuhan Allah itu terlalu baik. Dia tidak selamanya itu bertindak untuk mendatangkan kehancuran bagi umatnya. Itulah kepedulian Allah. Sangat luar biasa sekali ya. Contoh, bagaimana itu orang-orang Yahudi, orang-orang Yahuda ini. Mereka sudah jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka lebih suka bertanya kepada orang mati. Mereka terlibat dalam spiritisme daripada bertanya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat 1, itu bahwa Allah akan membuat kesuraman itu ke dalam kabut. Jadi Allah memiliki rencana yang baik untuk mengeluarkan ini orang-orang Yahuda ini dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Kalau begitu Pendeta Nati, salah satu penyebab kehancuran di negeri Yehuda dan kehancuran itu dimulai di wilayah Galilea oleh karena mereka berbalik daripada Tuhan. Iya. Mereka lebih banyak bertanya kepada orang-orang yang tidak takut sama Tuhan, kemudian mereka lebih percaya kepada spiritisme ya. Iya. Itu penyebab utama mungkin ya sehingga Tuhan izinkan kehancuran di negeri Yehuda itu terjadi, apalagi itu kehancuran dimulai di wilayah Galilea. Iya. Mungkin ada lebih penekanan lagi mungkin yang lebih terpenting mungkin yang Pendeta nanti bisa sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Iya. Jadi kita lihat bagaimana memang kehancuran itu mulai dari Galilea, tetapi ada pemulihan dibuat oleh Allah sendiri melalui seorang anak yang lahir. Itu bukan anak daripada Yesaya. Yang kita sudah pelajari 2 sahabat yang lalu, yaitu Maher-Shalal Hasbaz. Tetapi dia yang lahir itu yang di dalam Matius pasal yang keempat ayat 12 dan sampai ayat 25, bahwa itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus memulai pelayanannya itu pertama di Galilea. Jadi pemulihan pertama itu yang Tuhan buat bagi Yehuda itu, memang itu hancur. Mulai dari itu kerajaan itu yang di awalnya hancur itu, tetapi Yesus membuat pemulihan melalui dirinya. Dan penghancuran pertama itu mulai dari Galilea, tetapi Allah sendiri membuat pemulihan itu dari Galilea. Jadi dia yang datang untuk membawa kedamaian dan membebaskan manusia dari belenggu penderitaan karena dosa itu. Jadi bayangkan ini orang-orang Yahuda ini, mereka sudah jatuh dan mereka benar-benar jauh dari Tuhan. Dan kehancuran pertama itu mulai dari Galilea, itu tanah Galilea, tetapi akhirnya pemulihan itu juga datang mulai dari situ. Jadi Tuhan tahu bagaimana caranya untuk memperbaiki yang hancur. Biar hidup kita hancur bagaimana, tetapi ketika kita datang kepada Yesus, Dia akan pulihkan hidup kita dan memperbaiki sebagaimana Ia rindu untuk memperbaiki Yehuda, tetapi Yehuda yang tidak mau menyambut akan panggilan Tuhan. Itu Pendeta. Baik, terima kasih. Kalau begitu, apa yang Pendeta ingin tekankan bagi kita yang para pemirsa yang hadir pada malam hari ini? Sebab dan akibat itu ada. Ya. Oleh karena ketika mereka menolak dan mereka tidak mau menerima tawaran Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat sekarang ini? Iya. Jadi memang kehidupan kita ini tidak beda daripada orang-orang Yahuda ini. Dari Raja Ahaz ini yang sudah jauh daripada Tuhan. Tetapi ingat bahwa Allah tidak pernah putus asa, Allah tidak pernah kehilangan akal untuk memberikan penawaran kasih-Nya kepada kita umatnya. Jadi kalau kita menerima panggilan untuk datang kepada Tuhan, maka keselamatan menjadi bagian kita. Tetapi Allah menawarkan itu keselamatan bagi Yehuda, tetapi mereka sendiri yang menolak. Akhirnya mereka sendiri yang memeteraikan kebinasaan bagi diri mereka sendiri. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas sekali. Jadi Allah selalu menawarkan itu. Allah tidak gagal.
Tetapi kita sendiri yang gagalkan itu rencana keselamatannya bagi kita. Luar biasa. Kasih dan rahmat daripada Allah begitu sabar ya, begitu mengasihi kita, manusia yang berdosa ini. Itu gambaran bagi kita juga ya. Bagaimana Allah tetap memberikan tawaran, memberikan kesempatan kepada kita untuk datang bertobat ya, dan menerima panggilan Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa dapat dilanjutkan lagi, Pendeta. Jadi sebagaimana kehancuran Yehuda itu mulai dari Galilea, tetapi Allah membuat pemulihan itu juga dari Galilea melalui kelahiran seorang putra, yaitu Yesus Kristus, yang lahir dan mulai pelayanannya di Galilea. Ia menolong orang yang sakit dan juga menolong orang menderita dan bahkan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan manusia. Jadi dia juga dapat memberikan pertolongan bagi kita. Walaupun hidup kita hancur, dia tahu di mana hancur. Dan dia tahu caranya perbaiki. Asalkan kita menerima panggilannya. Baik, terima kasih. Jadi itu juga di judul itu tadi dari bagian daripada apa yang disampaikan oleh Pendeta Nati, yaitu seorang anak bagi kita. Ya. Dan saya melihat di dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita, Pendeta Nati, itu dikatakan bahwa dia penasehat yang ajaib. Iya. Kenapa sampai diberikan satu julukan dia penasehat yang ajaib? Iya. Ya, jadi kalau kita lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang anak akan lahir bagi kita dan dia disebut sebagai penasehat yang ajaib. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini ingat bahwa kelahiran yang istimewa itu yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya itu bukan anak daripada Yesaya. Bukan Immanuel yang seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya itu, tetapi dia itu adalah Yesus Kristus yang akan lahir dan memberikan pengharapan bagi manusia. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, lalu kemudian ayat yang ketiga sampai ayat ketiga, lalu kemudian ayat 14, bahwa anak itu disebut sebagai ilahi, Allah yang maha kuasa, yang kekal. Dia adalah raja dari dinasti Daud. Satu-satunya yang cocok itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah penasehat yang ajaib bagi kita. Jadi Yesus satu-satunya yang dapat memenuhi nubuatan tentang anak yang lahir untuk kita. Hanya Yesus. Makanya Yesus itu penasehat ajaib. Artinya bahwa ia bijaksana yang memimpin dengan benar. Itu yang disebut dengan penasehat ajaib. Penasehat ajaib itu artinya bahwa dia ini bijaksana, ia memimpin dengan benar. Nah, ingat bahwa penyebab utama orang-orang Yahuda ini mereka jauh daripada Tuhan. Pertama, penyebabnya adalah pemimpin. Yang kedua adalah nabi. Nabi-nabi yang tidak takut akan Tuhan, yang membuat bangsa ini menderita. Baik. Terima kasih Pendeta. Tadi Pendeta sudah katakan penasihat yang ajaib itu adalah bijaksana, memimpin dengan benar. Kemudian selanjutnya di pelajaran sekolah sahabat kita itu juga dijelaskan mengenai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mungkin Pendeta Nati bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita atau penjelasan kepada kita semua, para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa anak yang lahir itu yaitu Yesus Kristus, penasehat ajaib, artinya ia bijaksana, ia memimpin dengan benar. Dan dia Allah yang perkasa, artinya ia yang menjelma menjadi manusia. Ia pahlawan yang kuat dan gagah. Itulah dia, Yesus Kristus. Dia Bapa yang kekal, artinya ia itu kekal. Dan kita umat manusia, dialah yang menciptakan kita dengan segala sesuatu yang ada di dunia itu. Dia yang ciptakan itu. Dan dia Raja Damai, artinya di dalam Yesus, itu saudara yang kasih dalam Tuhan, dia datang dari sorga membawa kedamaian bagi umat manusia. Jadi hanya dia satu-satunya yang bisa memberikan kedamaian bagi kita manusia. Dia itu penasehat ajaib, dia itu alam perkasa,
Dia itu Bapa yang kekal, Raja damai, semua ada di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kita bisa memiliki, kalau sebagai pendeta, pemimpin rohani, kita bisa bijaksana memimpin dengan benar kalau kita belajar dari Yesus. Kita juga bisa perkasa dalam hidup kita, kecuali kita memiliki kehidupan seperti Yesus. Dia menjelma, apa artinya itu? Dia berkorban dan meninggalkan surga untuk keselamatan kita manusia. Dan ia itu Bapa yang kekal. Jadi kehidupan kita bila mana kita bersatu dengan Kristus dalam diri kita, maka kita akan mengalami kuasanya dan kedamaian itu dalam diri kita. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta Nati untuk pembahasan mulai dari Sabat petang, hari Minggu, dan juga hari Senin. Sudah cukup jelas sekali, dan saya pikir kita semua para pemirsa yang sudah bergabung di malam hari ini akan merasa puas oleh karena penjelasan yang singkat, padat, dan jelas yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Nati. Mungkin kami memohon untuk Pendeta Nati lanjutkan dulu untuk di yang ketiga itu, tongkat disiplin dari Allah atau tongkat murka Allah itu. Iya. Seperti Jadi apa kalau kira-kira? kita baca saudara-saudara di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 5, bahwa Allah memberikan solusi kepada bangsa Yehuda yang telah terlibat dalam penyembahan kepada orang-orang, atau mereka terlibat kepada spiritisme, okultisme. Dan mereka menderita oleh karena perbuatan mereka sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat 3 bahwa Tuhan akan menjanjikan tongkat penindasan di mana Asyur akan dikalahkan atau dipatahkan oleh karena ketidaktaatan Ahaz raja Yehuda. Maka penderitaan akibat perbuatan mereka ini Allah izinkan mereka harus mengalami penderitaan. Jadi memang Allah ini adalah Raja damai. Tapi dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Tidak bisa. Tapi dia juga tidak membiarkan kita terus dalam kesalahan. Contoh, orang-orang Yehuda ketika mereka sudah jatuh kepada penyembahan berhala, mereka lebih suka bertanya kepada orang mati. Tuhan Allah mendisiplin mereka. Tetapi disiplinnya ini adalah tujuannya supaya bertobat. Jadi bukan membuang mereka. Jadi kadang-kadang Tuhan Allah izinkan juga itu kesulitan, penderitaan di dalam diri kita. Itu tujuannya adalah untuk mendisiplin kita. Untuk mendidik kita. Supaya kita jangan lebih suka bertanya kepada itu orang lain daripada bertanya kepada Tuhan. Terima kasih Pendeta Nati. Ini saya pikir sangat menarik sekali. Ada dua istilah di situ yang mungkin kita ingin diskusikan pada malam hari ini, dan saya ingin tanyakan kepada Pendeta Nati, yaitu spiritisme dan okultisme. Nah, kira-kira spiritisme itu ajaran apa dan okultisme itu apa? Karena saya percaya bahwa para pemirsa yang hadir pada malam hari ini punya kerinduan untuk mengetahui spiritisme itu seperti apa, dan apakah kira-kira kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen di akhir zaman ini, apakah kita juga harus percaya kepada spiritisme? Apakah kita juga harus tergabung di dalam kelompok spiritisme? Kemudian apakah itu okultisme? Apakah kita sebagai orang Kristen, umat-umat Tuhan di akhir zaman ini juga harus lakukan okultisme itu? Dan seperti apa itu dia punya penyembahan atau kegiatan okultisme itu? Mungkin bisa diberikan penjelasan oleh hamba Tuhan. Jadi spiritisme, okultisme ini adalah penyembahan berhala di mana orang bertanya kepada orang yang hidup itu datang bertanya kepada orang yang mati. Oh, seperti itu ya? Iya. Jadi orang yang hidup datang bertanya kepada orang yang mati. Itu orang yang sudah spiritisme. mati itu, kepada roh-roh orang yang sudah mati itu. Nah, ingat bahwa pengalaman ketika Raja Israel yang pertama yaitu Saul mau pergi berperang melawan orang-orang Filistin itu. Maka dia terumpat untuk bertanya kepada roh orang mati.
Karena pada waktu itu kan Nabi sudah sudah meninggalkan itu Samuel. Jadi dia mau bertanya kepada siapa? Padahal kan dia bertanya kepada Tuhan. Tapi dia pergi kepada wanita di Endor itu untuk meminta petunjuk kepada roh orang mati itu, arwah, supaya dia bertanya kepada arwah. Akhirnya dia sendiri mati. Tuhan Allah katakan, aku menyesal menjadikan Saul raja. Dan Saul mati oleh karena kejahatannya. Jadi di zaman kita sekarang ini Pak Pendeta, apakah kita juga bisa melakukan pengalaman yang sama yang dilakukan oleh bangsa Yahuda? Seperti Saul di zaman sekarang ini. Kita harus hati-hati. Umat Tuhan, kalau kita sakit lalu kita pergi bertanya kepada siapa itu? Contoh di zaman sekarang ini. Kita tidak pergi ke dokter, tapi kita tidak pergi ke rumah sakit, dukun, ya. tapi kita pergi ke dukun. Doa, atau mungkin kira-kira mungkin pendeta nanti, mungkin sebelum kita lanjut, tadi spiritisme itu saya garis bawahi adalah kita sebagai orang-orang Kristen tidak boleh percaya kepada spiritisme. Amin. Ya, karena sudah ada contoh di dalam Alkitab, dan itu kita perlu garis bawahi bahwa spiritisme tidak boleh dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Yaitu kita pergi bertanya kepada orang yang apa? Yang mati. Iya. Itu sangat-sangat tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat-umat Tuhan atau orang Kristen. Nah, kira-kira okultisme itu seperti apa kira-kira okultisme itu? Jadi okultisme di zaman kita sekarang inilah yang itu kuasa-kuasa yang di luar daripada firman Tuhan, itu di luar daripada kehendak Tuhan. Jadi kita bertanya bukan kepada Tuhan tetapi kepada roh-roh orang yang sudah mati itu. Jadi inilah yang menuntun kepada kematian. Oh, baik. Terima kasih Pendeta Natya. Mungkin para pemirsa umat-umat Tuhan yang bergabung pada malam hari ini, bahwa saya bisa menarik pelajaran dari ini, bahwa spiritisme itu kalau mungkin sekarang kita tidak pergi bertanya kepada orang-orang mati, tetapi kita perlu berhati-hati oleh karena tontonan-tontonan di televisi. Tontonan-tontonan di televisi ini Pendeta Nati yang saya sempat baca itu, bahwa di situ ada sedikit ajaran-ajaran spiritisme yang ada di sana, yang akhirnya membuat orang juga senang menonton, tapi tidak sadar bahwa setan begitu licik sekali, sehingga akhirnya membuat orang juga tergiur dengan menonton film-film yang sebenarnya itu ada unsur-unsur spiritismenya. Iya. Seperti itu. Karena Raja Daud mengatakan janganlah taruh perkara dursila di matamu. Jadi kita juga sebagai umat-umat Tuhan, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita banyak menonton film-film yang sekarang ini film anak-anak, film-film yang lain, buku-buku seperti Harry Potter dan lain sebagainya, itu banyak sekali mengandung makna daripada ajaran-ajaran spiritisme yang ada di dalam. Mungkin kalau kita sekarang, kalau kita bertanya kepada orang yang sudah mati, mungkin kita di Kupang, mungkin agak tidak ada mungkin, atau mungkin ada juga. Tapi kita harus hati-hati dengan dengan televisi juga. Kemudian Pendeta Nati, yang menarik lagi ini okultisme. Okultisme ini kalau kotong di Kupang ini, kotong di NTT ini, sumber-sumber itu yang orang bilang kalau perlu sakit masuk angin, kemudian dong panggil Pendeta Nati, Pendeta Kanajo, atau mungkin siapa saja, tiba-tiba ada yang bilang begini, wah kalau begitu pikupas itu daun papaya 3 ini lembar, kemudian kulitku jawas, makan dengan bawang, campur dengan garam, kemudian sumbur. Itu mungkin adalah okultisme. Nah, kira-kira kita sebagai umat-umat Tuhan diperbolehkan atau tidak, Pendeta? Iya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, memang kita harus sangat ekstra berhati-hati. Sangat ekstra berhati-hati. Karena ya ini saya pernah juga di Kisar. Ini kalau di Kisar orang sangat kenal yang namanya Kaipuru. Ini Pendeta Kanajo pernah dengar tidak? Itu Kaipuru itu, dia ini datang pakai Alkitab. Lalu kemudian dia datang, dia pegang Alkitab, dia buka satu ayat, lalu kemudian dia katakan, nah ini kamu pun salah di sini. Lalu kemudian dia akan pakai itu, ilmu-ilmu yang dia miliki itu untuk menyembuhkan kita. Dan sembuh.
Luar biasa. Dan itu orang Sembuh. tertarik ya, percaya juga ya. Dia pakai itu, dia pakai roh-roh yang ini itu seperti orang katakan itu orang-orang pintar itu. Jadi baca Alkitab juga. Baca Alkitab, dia pegang Alkitab, lalu kemudian ini dia baca, lalu kemudian dia kasih tahu kita pungsalah, lalu kemudian dia begitu sebut, oh iya memang saya pungsalah ini, lalu kemudian dia buat dia punya itu pokoknya dia punya doa, kita juga tidak hanya brodot lalu kemudian itu ilmu. Jadi ada anggota kita yang sakit. Menarik sekali. Itu ini penyakitnya itu perutnya bengkak dan sembuh. Perutnya bengkak, jadi datanglah Bapak ini untuk meminta agar ia ini memberikan kesembuhan kepada Bapak ini karena ini keluarganya. Anggota ini kan keluarganya. Tapi waktu datang pas saya ada di situ, jadi kemudian ini dukun ini dia tanya sama saya, pendeta, boleh tidak saya sembuhkan ini Bapak punya umat ini? Saya bilang Bapak, saya tidak larang, tetapi pilihan ada di ini, saya punya umat ini. Karena saya lebih percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dia marah. Lalu kemudian anggota ini juga menolak untuk mendapatkan kesembuhan daripada dia. Karena mereka juga sudah tahu siapa dia ini. Walau memang pakai Alkitab, pakai ayat. Dan ada yang sembuh. Tetapi kesembuhan itu hanya sementara. Itu akhirnya orang yang sembuh itu juga mati. Dan kalau kita sudah melakukan hal itu, mau ada pengharapan apa lagi? Tetapi anggota kita ini dia menolak. Pendeta, lebih baik saya mati daripada saya harus menerima kesembuhan ini. Puji karena Tuhan. Saya tahu ini bukan daripada Tuhan. Akhirnya kami berdoa. Lalu kemudian saya pergi ke Bapak Os mau pula. Saya bilang Bapak Os, Bapak kan menteri. Bisa tidak Bapak buat bagaimana caranya untuk ini mengeluarkan, karena Bapak ini sudah tidak buang air sudah 1 bulan. Perutnya makin bengkak. Lalu kemudian Bapak Os ini dia pakai ada kayu, lalu kemudian ujung kayu ini dia basahkan dengan sabun, lalu kemudian mohon maaf dimasukkan lewat itu dubul tempat pembuangan air besar. Keluar itu kotoran itu, kami berdoa habis lalu dilakukan pertolongan itu. Itu keluar kotoran itu dari perutnya itu seperti oli hitam. Dan itu 1 ember besar. Itu karena kuasa Tuhan. Bapak itu akhirnya sembuh. Luar biasa. Jadi itulah sebabnya maka kita harus lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada orang-orang yang menggunakan. Ya kita berpikir bahwa itu sangat bagus. Bisa sembuh. Tetapi tidak membuat kita percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti spiritisme, okultisme ya, kita sebagai umat-umat Tuhan, para pemirsa yang sudah bergabung pada malam hari ini, kita sendiri sudah mendengar penjelasan dari hamba Tuhan Pendeta Nati, itu tidak boleh kita lakukan, tetapi kita harus lebih banyak bertanya kepada Tuhan. Kemudian timbul pertanyaan Pendeta Nati, mengapa Tuhan menghukum bangsa Yehuda itu tidak sekaligus, tapi dia lakukan itu secara tahap demi tahap? Iya. Kenapa itu? Jadi memang kalau kita melihat Allah ini sungguh ajaib. Dia bertindak untuk menolong umatnya itu tidak ketika mereka salah, dia tidak langsung binasakan. Tapi dia memberikan kesempatan demi kesempatan, tawaran demi tawaran, supaya mereka menyambut panggilannya agar bertobat. Contoh seperti orang-orang Yehuda ini. Dia izinkan itu Raja Asyur itu yang tadinya menyelamatkan mereka menjadi musuh bagi mereka. Tujuannya adalah mendisiplin mereka agar mereka sadar dan kembali kepada Tuhan. Jadi Allah bisa menggunakan satu cara yang boleh jadi itu menyakitkan, tetapi itu menolong untuk mendisiplin kita supaya kita bertobat. Jadi kita jangan menolak untuk menerima setiap didikan Tuhan, karena didikan Tuhan adalah hal yang baik untuk menuntun kita kepada pertobatan yang sejati. Baik, dengan kata lain bahwa Allah tidak langsung memusnahkan tahap demi tahap, oleh karena Allah mau memberikan kesempatan kepada bangsa Yehuda agar supaya mereka bertobat. Iya, itulah cara Allah. Itu cara Allah ya. Berarti kita pun juga bisa demikian ya.
Berarti ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan, agar supaya kita bertobat. Jadi kenapa Tuhan Allah menggunakan sistem tahap pertama, kedua, ketiga? Itu kesempatan demi kesempatan yang dia berikan. Luar biasa. Yang dia buat untuk kita menerima keselamatan. Supaya kita bertobat. Dia tidak pernah putus asa dan hilang akal untuk menyelamatkan kita. Kalau sampai itu kita binasa, itu adalah kesalahan kita sendiri. Kita menolak tawaran demi tawaran. Itu tahap demi tahap yang dibuat oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Baik, terima kasih Pendeta Nati atas penjelasan. Mungkin di hari Kamis, mungkin Pendeta bisa lanjutkan. Jadi, yang terakhir ini adalah bahwa juru selamat itu yang dijanjikan itu untuk membebaskan Yehuda adalah melalui Yesus Kristus. Makanya di dalam Yesaya 12 ayat 2, Allah menyatakan bahwa ia adalah keselamatanku. Allah adalah lagu nyanyian yang dinyanyikan Yesaya untuk memuji juru selamat. Jadi itulah sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 1 ayat 21 dan Lukas 1 ayat 31 bahwa malaikat memberitahukan kepada Yusuf dan Maria untuk memberi nama bayi yang lahir itu, yaitu Yesus, artinya Tuhan adalah keselamatanku. Jadi itulah makanya di dalam Yesaya 1 ayat yang kedua menyatakan bahwa Allah adalah keselamatan kita. Mengingatkan kepada kita bahwa nyanyian yang selalu harus kita nyanyikan adalah nyanyian keselamatan dari Tuhan. Setiap hari kita harus dengungkan keselamatan dari Tuhan di dalam diri kita melalui Yesus Kristus. Jadi keselamatan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, hanya satu-satunya melalui Yesus Kristus. Baik, terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih. Saya pikir ini pembahasan yang sangat menarik sekali, pembahasan yang singkat, padat dan jelas untuk kita semua pada malam hari ini. Mungkin kita sebelum tiba kepada kesimpulan ya Pendeta Nati. Ya. Saya melihat di layar ini ada beberapa hamba-hamba Tuhan dan juga orang-orang tua kita yang ikut bergabung pada malam hari ini. Mungkin yang pertama, Pendeta Nati, kita izinkan dulu ya. Kalau itu yang pertama, kita izinkan hamba Tuhan Pendeta Tulalesi sebagai pimpinan kita. Tambahan dulu, karena nanti memberikan tambahan dulu ya. Mungkin memberikan tambahan dulu kepada kita semua para pemirsa yang ingin mendengarkan sedikit pembahasan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Tulalesi. Silakan, Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Shalom, selamat sahabat untuk kita semua. Selamat sahabat. Baik, jadi kalau kita lihat ya bahwa memang pelajaran kita adalah Raja Damai yang mulia. Tadi sudah jelas sekali yang dibilang oleh Pendeta Nati dan juga diskusi oleh Pendeta Kanajo bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Amin. Betapa dahsyatnya dosa yang dibuat oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Ahaz, tapi Allah tetap memanggil kita. Amin. Kalau kita membaca Yesaya ya, setiap kali pekabaran-pekabaran, amaran-amaran diberikan oleh Tuhan atas dosa yang dibuat bangsa Israel, tapi tetap ada pendampingan, janji-janji damai sejahtera, janji-janji pemulihan dan kemurahan Allah yang berlaku dalam hidup kita. Itu yang mungkin menjadi penekanan untuk kita. Kalau yang tentang spiritisme dan okultisme, sahabat lalu kita lihat bagaimana dosanya Ahaz, dan akhirnya Ahaz tidak mau dengar Tuhan. Dan sekarang adalah bagaimana janji pemulihan Tuhan melalui Raja Damai. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, Amen. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Tulalesi selaku pimpinan kita yang sudah memberikan tambahan kepada kita. Mungkin satu lagi Pendeta ya, bisa ya? Iya. Satu lagi. Saya lihat di sana ada Opa Boy Saerang, ya ada kah? Mungkin kami berikan kesempatan kepada Opa Boy Saerang. Silahkan Opa. Silakan Opa, sudah. Terima kasih, bisa terdengar ya. Terdengar Bisa, Opa, Opa. terdengar. Baik. Itu hari Minggu tadi saya lihat ada sedikit kesalahan ini. Kita baca Yesaya 9 ayat 1. Kan di situ ditulis Yesaya 9 ayat 1. Coba Pendeta bisa bacakan itu. Yesaya 9 ayat 1.
Ada. Yesaya 9 Ada ayat 1. pendeta? Ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka dia di kemudian hari ia akan memulihkan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Baik. Itu Yesaya 9 ayat 1. Itu pendeta baca Yesaya 9 ayat 1 ya. Apa Yesaya 8 ayat 23 yang pendeta baca? Tolong baca. Coba lihat. Itu Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, itu Yesaya 9 ayat 1 ya. 1, itu dia. Oke. Di sini ditulis mengapa Yesaya 9 ayat 1 dimulai dengan kata-kata tetapi. Jadi ini mungkin ada kesalahan ini. Bukan Yesaya 9 ayat 1 tetapi Yesaya 8 ayat 23. Kan begitu? Iya. Nah, ini Yesaya 8 ayat 23. Jangan kan di hari Minggu ini mengapa Yesaya 9 ayat 1 dimulai dengan kata-kata tetapi. Tetapi seharusnya mengapa Yesaya 8 ayat 23. Yang tadi pendeta bacakan itu, saya bacakan lagi. Tetapi tidak selamanya. Nah, kenapa ada kata-kata tetapi? Saudara-saudaraku, sebelum ada kata-kata tetapi tentu ada kalimat sebelumnya itu. Yang harus kita baca, yaitu ayat 21 dan 22. Baru kita bisa baca di ayat 23 yang ada kata tetapi itu. Karena kata tetapi ini adalah kata-kata bersyarat. Amin. Saya baca. 21. Mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Ayat 23. Tetapi, ini. Amin. Tetapi tidak selamanya akan ada apa? Kesuraman. Untuk negeri yang terhimpit itu, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian ia akan memuliakan. Nah, ini kata tetapi ini bertolak belakang dengan ayat 21 dan 22. Inilah jikalau mereka mau bertobat. Makanya ada tetapi. Amin. Kata tetapi di situ. Jadi bukan di Yesaya 9 ayat 1 tetapi Yesaya 8 ayat 23. Ayat 23 itu, iya. Ya betul ya. Amin. Ya, supaya jangan salah baca ini Yesaya 9 ayat 1 lagi. Yang kedua, mengenai okultisme dan spiritisme. Spiritisme itu sudah betul, yaitu kita percaya kepada apa? Pergi ke orang mati, pergi ke orang-orang yang ada di kubur, pergi untuk kepada orang, pergi ke gua-gua, kemudian pergi ke pohon-pohon besar, bawa sesajen dan segala macam untuk bertemu dengan saudaranya yang sudah meninggal. Disitulah spiritisme dinamakan. Okultisme beda. Okultisme itu adalah kepercayaan pada supranatural, sihir-sihir. Nah ini, dia percaya kepada sihir atau kepada orang-orang supranatural. Walaupun hampir sama itu dengan spiritisme, tetapi dia berbeda okultisme dan spiritisme. Nah inilah yang saya mau coba berikan tambahan. Okultisme beda dengan spiritisme. Tetapi yang paling banyak terpakai di sini saat ini adalah spiritisme itu. Amin. Setan mempergunakan spiritisme ini untuk mengelabui semua umat Tuhan. Melalui spiritisme. Kalau okultisme ini ada tetapi kurang. Yang banyak dipakai adalah
spiritisme. Itu aja tambahan. Terima kasih. Terima Baik. kasih. Terima kasih kepada Opa Boy yang sudah memberikan tambahan. Baik, mungkin kita bisa memberikan kesempatan mungkin ya Pendeta Nati untuk 1-2 pertanyaan bisa Pendeta ya? Ya. Baik, kita memberikan kesempatan mungkin 1 kepada para penanya kita pada malam ini untuk lambaikan tangan. Ada yang bisa lambaikan tangan untuk yang mau bertanya tentang pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Di sana ada Pendeta Ishak Nahonin dari Jemaat Esala Nusrah. Sekolah lanjutan Advent Nusrah. Silakan Pak Pendeta, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat sahabat. Selamat sahabat Pendeta. Selamat sahabat Pendeta. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pendeta karena jawab Pendeta Nati yang telah memandu pelajaran kita pada malam hari ini. Saya hanya mau tambahkan sedikit tentang yang diangkat juga tadi oleh Om Boy tadi, Bapak Serang, tentang spiritisme dan okultisme, yaitu yang spiritisme itu arwah-arwah, percaya pada arwah, pada kuasa-kuasa gaib, arwah, dan sebagainya. Kemudian okultisme itu adalah untuk sihir-sihir, ya, sihir apa, percaya pada supernatural ataupun sihir-sihir yang ada kuasa untuk menyembuhkan. Dan tadi itu diangkat juga bagaimana kita percaya kepada mungkin kalau orang masuk angin lalu disembur kemudian sembuh, itu mungkin dikategorikan bahwa mungkin dia masuk di okultisme. Ini perlu jelas juga kepada kita, apakah penggunaan seperti ini ada dia identikan dengan sihir atau diidentikan dengan spiritisme atau seperti apa. Nah, saya juga perlu sampaikan juga bahwa contoh saja, saya sendiri juga pernah melakukan itu adalah kalau ada yang sakit perut, ya toh, yang sakit perut bahkan dia susah bernapas dan perutnya kembung bernapas, tidak bisa bernapas, maka hanya mengerat sepohon anonak itu kulitnya sedikit, kemudian dikunyah dengan garam dan diseburkan di perut yang kembung dan tidak bernapas itu, maka si penderita saat itu juga mungkin berselang 1-2 menit itu bisa langsung dia mereda. Tetapi kalau dikasih dia obat-obat dokter, maka itu menambah berbahaya kepadanya. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa kita perlu clearkan di sini bahwa jangan sampai kita, apakah ini penyembuhan seperti ini dia masuk di okultisme atau spiritisme. Nah, ini perlu kita jelas karena tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Tuhan ini adalah untuk menyembuhkan juga umat manusia. Nah, yang dibuat ini, apakah ini praktek seperti ini, masuk angin seperti ini lalu tidak bisa bernapas, kemudian kulit anonak itu diambil, dikerat sepotong lalu dikunyah dengan garam lalu disemburkan di perut yang sakit itu langsung sembuh. Dan itu saya juga kadang-kadang bertanya-tanya apa yang terjadi ini, karena langsung sembuh itu penyakit. Nah, ini kita buat seperti ini, apakah ini tidak benar? Ini juga perlu harus kita mengklirkan ini, karena itu saya sendiri, saya pernah alami itu, perut sakit seperti itu dan tidak bisa bernapas. Tapi dengan adanya kulit anonak yang biasa ini dikunyah dengan garam, ditempelkan, disemburkan sana, sembuh. Seperti kita sengaja berbuat apa-apa, sengaja tidak sakit. Padahal sebenarnya kita sudah setengah mati menahan itu. Dan saya sendiri pernah mengalami dan itu juga kepada orang lain kita menolong. Nah, inilah yang saya mau tanyakan ini, apakah ini termasuk kategori ini? Spiritisme atau okultisme? Supaya kita juga clear. Karena ini pertolongan yang dibuat oleh, termasuk kita membuat, dan kita yakin bahwa ini tumbuhan ciptaan Tuhan, kita gunakan untuk kesembuhan. Tanpa kita harus, contoh seperti tadi yang dikasih contoh, ada yang dukun datang. Nah, ini apakah dia masuk pada kategori dukun? Atau dia penyembuhan di luar supranatural yang tidak baik. Nah, ini juga perlu ada penjelasan daripada
kedua hamba Tuhan, sehingga jangan sampai kita salah arah, ya. Ini yang saya mau tanyakan. Terima Baik, kasih baik. Pak Pendeta, saya Terima kembalikan. kasih. Terima kasih kepada Pendeta Nahonin dari Esala Nusra. Apakah penyembuhan seperti ini dia masuk kepada kategori spiritisme atau okultisme? Ya, kami akan memberikan kesempatan yang pertama kepada Opa Boy. Kemudian mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang akan bisa memberikan penjelasan. Kami akan berikan kesempatan. Silakan, Opa Boy. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang diberitahukan oleh Pak Ishak, Pak Ishak Nahonim. Pak Ishak Nahonim, saya mau tanya, waktu buat itu obat itu di ramu-ramu itu pakai jampi-jampi, pakai ngomong-ngomong enggak itu ya? Bisa Tidak pakai omong-omong, hanya langsung diambil, kemudian begitu setelah itu berdoa, Tuhan berkati obat itu menyembuhkan hambamu ini, selesai Om, itu saja. Lalu disembuhkan dan dia sembuh. Ya. Tadi kan tidak kasih tahu bahwa dia berdoa untuk Tuhan. Saya pikir ada omong-omong apa begitu, yang apalagi ada omong-omong seperti kumat kamit itu yang kalau itu ya saya tidak percaya. Gitu toh. Ya, tapi kalau memang Ishak Nahonim ada berdoa kepada Tuhan, ya saya percaya bahwa apapun yang dipergunakan oleh Tuhan yang dipakai untuk dari bahan-bahan apa itu, bahan-bahan tumbuh-tumbuhan itu bisa. Ya. Saya yakin itu bisa. Asal jangan komat kami kepada yang lain. Betul. Amin. Kan begitu. Amin. Walau saya juga minum obat. Kalau saya mau minum obat, saya juga harus berdoa kepada Tuhan. Walaupun saya tahu itu obat akan sembuh, tetapi saya harus meminta kesembuhan itu dari Tuhan. Amin. Itu hanya media, ya. Iya. Jadi yang penting jangan seperti yang tadi itu okultisme itu, jangan yang ini sampai ya ada sedikit sihir-sihirnya. Jadi sudah komat kamit kita tidak tahu. Kebanyakan begitu. Orang yang mau taruh itu biasanya dia komat kamit, entah dia berdoa kepada Tuhan atau dia komat kamit supaya orang itu percaya, saya tidak tahu. Tetapi kan tadi pendeta sudah tegaskan, saya berdoa kepada Tuhan. Oke lah, kalau berdoa kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih. Saya lihat di sini, terima kasih Opa Boy atas penjelasannya. Ada di sini Pak Rukun. Tadi sudah memberikan chattingnya. Mungkin silakan Pak Rukun untuk memberikan penjelasan. Permasalahan terbesarnya kembali kepada spiritisme dan okultisme itu tujuannya apa? Itu adalah adalah teologi dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan kepada bangsa Israel agar menggantikan Tuhan mereka menggantikan Tuhan bangsa Israel dengan Tuhan mereka. Berbicara dengan cara mereka beribadah. Itu yang menjadi masalah utama. Menggantikan Allah kita. Konsep ini yang kita bawa kepada yang tadi Pak Ishak Nahonin bilang. Pada saat kita menggantikan Tuhan, entah itu dengan obat, entah itu dengan dokter, entah itu dengan perawat, menurut saya itu spiritisme modern. Jadi waktu kita kita mengharapkan kesembuhan bukan dari Tuhan, tapi lebih mengharapkan kepada yang dilihat oleh mata, maka hati-hati. Jangan sampai itu spiritisme. Kenapa? Karena obat-obatan itu Nyonya White bilang, itu hanya secondary remedies. Perawat dan dokter itu adalah secondary remedies. Sedangkan primary remedies itu adalah Tuhan sendiri. Jadi waktu kita taruh secondary remedies itu menjadi primary remedies, yang kedua itu menjadi yang pertama, di situ letak masalahnya. Disitulah letak masalah dari spiritisme, disitulah letak masalah dari okultisme. Jadi yang tidak benar adalah menggantikan Tuhan sebagai sumber, mencari sumber yang lain. Itu yang menurut saya menjadi salah dari spiritisme dan okultisme itu sendiri. Mungkin begitu, Pendeta. Baik, terima kasih Pak Rukun. Ini menarik sekali.
Jadi artinya kalau itu menggantikan posisi Allah, maka itu spiritisme atau okultisme. Tapi mungkin bisa dilanjutkan Pak Rukun. Tadi pendeta nanti tadi bilang dia datang itu pakai nama Tuhan. Pakai nama Tuhan. Bawa Alkitab dan suruh baca. Kemudian orang sembuh. Nah, ini kadang-kadang membuat umat-umat Tuhan, khususnya kita di daerah Nusa Tenggara ini, akhirnya seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Rukun tadi, yaitu bergantung kepada orang itu dan percaya. Wah, ini Bapak Tua lebih mantap. Kotong su berdoa, berpuasa, peruta putar terus, sakit jalan terus. Tapi ini Bapak Tua datang, gereja jusone gereja, tapi dia hanya bilang, Bu, buka ayat Alkitab sekian, baca habis itu, langsung. Soalnya tahu dia pakai cara apa langsung orang sembuh. Ini kira-kira bagaimana, Pak Rukun? Kalau saya kuncinya kembali kepada kita. Kan kita yang, itu kuncinya ada di kita. Saya kutip tadi Pendeta Kanajo bilang begini, orang itu jadi percaya kepada Bapak ini. Kalau kita lebih percaya kepada Bapak ini, di situ spiritisme berjalan. Karena konsepnya kembali yang pertama tadi, saya yang merasa kesembuhan, anggap sajalah kita pernah pergi ke orang seperti itu. Kemudian, hal seperti itu membawa kita setiap kali susah ingat dia, bukan ingat Tuhan. Itu spiritisme. Jadi kembali kepada konsep awal. Segala hal, mau manusia, mau obat, mau apapun yang membuat kita menggantikan Tuhan dalam pikiran kita, itu semua sama saja. Apapun, biar dia mau datang dalam nama Tuhan, dalam nama siapapun, tapi setiap kali susah yang kita ingat dia, kita sudah membuat dia sebagai berhala. Dan itu praktek spiritisme atau okultisme secara modern dalam hati ini. Kembali kepada konsep awal tadi. Semua yang menggantikan Tuhan adalah berhala. Yang melebihkan sesuatu lebih daripada Tuhan. Mungkin itu konsep yang saya sampai hari ini saya imani ya pendeta. Sehingga kalaupun saya pergi ke dokter, saya mendapatkan kesembuhan. Yang saya puji Tuhan adalah makasih Tuhan sudah pakai dokter ini. Karena saya tahu kesembuhan itu datang dari Tuhan. Makasih Tuhan sudah kasih obat ini Tuhan. Tuhan kasih kebijaksanaan saya. Sehingga saya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Mungkin itu penting. Konsep ini sepertinya gampang, tapi coba dipraktekkan. Ini konsep yang utama yang perlu kita pegang. Semua yang menggantikan Tuhan dalam hidup ini, itu adalah berhala. Baik, terima kasih. Pendeta Ishak, saya mau tanya dulu. Saya takut jangan-jangan waktu Pendeta Ishak pergi Sumbu itu, akhirnya setiap hari orang panggil Pendeta Ishak terus. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman semua perlu juga kita pahami bahwa kita tidak bisa memposisikan atau mengganti Tuhan pada tempat yang kedua. Itu penting. Kita datang menyembuhkan, kalau dia memang kesakitan, untuk itu kita juga membutuhkan obat daripada dokter. Kita berdoa dan obat itu sebagai media pengantara kita disembuhkan. Jadi memang bukan kepada obat itu, namun itu kita percaya bahwa lewat obat alam, lewat obat daripada dokter, itulah kita kesembuh. Jadi memang arahan kita bukan berarti kita mengganti posisi Tuhan. Menggantikan Tuhan nomor 2, tidak. Tapi kita harus mengarahkan dia, orang itu bahwa Tuhan menyembuhkan dia melalui obat-obat alam ini. Harus dia berfokus kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan membuat dia sembuh. Yakin kepada Tuhan dia sembuh. Ini semua kan cuma media. Jadi bukan berarti kita harus, tidak demikian. Harus memang Tuhan tindakan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan lewat obat alam ini, lewat media ini, maka hambamu ini boleh sembuh. Itu jadi dari bagaimana motif kita. Dan juga sampai kita, kalau siap itu sudah sudah tidak benar. Tapi yang benar adalah Tuhanlah yang diprioritaskan. Baik, Ya, terima kasih. Pendeta Ishak, mungkin bisa simak pertanyaan saya. Saya takut jangan sampai pada waktu Pendeta Ishak pergi Sumbu itu, akhirnya orang sembuh, tiap hari orang panggil terus Pendeta Ishak. Tidak semua, karena hanya di sekolah. Kalau ada anak-anak saya yang sakit, dia kedinginan angin, itu hanya kita memberikan sumber mereka dan sembuh, dan kita berdoa kita sembuh, dan tidak ada juga memikirkan bahwa ini kesembuhan. Tidak demikian. Tidak demikian. Hanya oleh karena kuasa Tuhan mereka bisa sembuh oleh karena pertolongan Tuhan. Apakah Bapak pernah merasa bahwa Bapak itu karena Bapak atau bagaimana? Tidak ada merasa bahwa tidak demikian. Tidak. Baik. Karena saya melihat dari wajah jangan sampai seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Rukun. Terima kasih juga Pendeta Ishak. Terima kasih Pendeta. Pak Ketua, silakan Pak Ketua.
Ini tambahan yang terakhir ya untuk kita. Baik, terima kasih. Jadi memang kita membahasnya sudah bukan di pelajaran sekolah sahabat kita di pekan ini ya. Ini topik yang sebetulnya kemarin yang kita bahas harusnya di sahabat lalu. Jadi kalau hal ini memang kita perlu mendiskusikannya lebih dalam. Karena saya ini kan bukan orang dari Timor ya, tapi saya dengar beberapa teman menyatakan bahwa ini sakit perutnya ini karena ada hal lain. Bukan karena ada gangguan makanan, bukan ada gangguan apa, tetapi ada hal lain yang terjadi dalam dirinya. Itu yang saya dengar dari kepercayaan orang-orang di tanah Timor ini. Tapi itu nanti kita akan bahas, karena begini saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nanti kita akan bahas dalam satu forum, supaya tradisi-tradisi dari keturunan, dari leluhur-leluhur kita, dari orang tua kita, ada banyak sekali yang menjadi berkat buat kehidupan katong sampai saat sekarang ini. Tapi ada juga hal-hal yang perlu kita seleksi sesuai dengan iman yang kita anut. Jadi oleh karena itu memang ketong harus belajar banyak, ketong harus lihat kontekstualnya. Karena saya hanya dengar-dengar toh apakah memang begitu atau tidak. Nanti kita akan bahaslah dalam satu forum khusus membahas praktek-praktek yang seperti ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama apalagi di masyarakat gereja. Sehingga kita jangan sampai mengambil satu kesimpulan yang salah atau juga tindakan yang salah, supaya kita clear dan jelas semuanya tentang hal ini. Jadi kembali ya, okultisme adalah supranatural, Opa Boy katakan. Lalu spiritisme adalah roh. Pada prinsipnya semuanya satu, sama itu, yaitu kebakaan jiwa, yaitu bahwa ada kuasa-kuasa yang bekerja. Itu nanti kita akan bahas tentang hal itu dalam pelajaran yang lain. Tapi inti dari pelajaran sekolah sahabat kita adalah sekalipun kita ketika kita mengalami dosa yang seperti ini, kita jatuh ke dalam spiritisme dan okultisme, tapi tetap ada pengharapan dari Allah, Raja Damai itu. Kita akan lihat bagaimana karakteristik daripada Raja Damai itu. Tadi sudah dibahas ya. Luar biasa, Yesus Kristus itu luar biasa. Dia sanggup menyelamatkan kita, dan dia sanggup memberikan damai sejahtera bagi kita, dan dia boleh menjadi penasehat yang ajaib, yang memberikan nasihat buat kita dalam jalan kehidupan kita, sehingga ketong tahu, ini bolehkah, ini soundkah, atau kemana. Itu semua adalah dari Raja Damai yang mulia itu. Itulah yang menjadi panduan bagi bangsa Israel ketika mereka mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupan mereka, sehingga janji pengharapan itu diberikan. Demikian juga ketong yang hidup di zaman akhir ini. Ada banyak tantangan, tapi Raja Damai yang mulia itu selalu menyertai dan siap untuk membantu kita, asal ketong mau menyerahkan ketong hidup kepadanya. Terima kasih. Baik, Pak Ketua, sebelum Pendeta Nati memberikan kesimpulan, ada satu lagi Pak Ketua yang ingin kami tanyakan. Apa maksud bahwa kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua itu merupakan satu kesatuan? Apa maksud kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan yang kedua itu merupakan satu kesatuan? Baik, enggak, ini adalah yang terjadi di dalam Yesaya pasal 11 ya, bahwa dia adalah tunggul dan tunas Daud. Tunggul itu artinya apa namanya ya, kayak akar yang terpotong itu, lalu dia tunas sekaligus juga menjadi tunas. Jadi di pelajaran sekolah sahabat kita diberitahukan bahwa ya memang dari segala-galanya adalah akar dari segala kehidupan manusia ini adalah dia sebagai pencipta, Yesus sebagai pencipta. Lalu juga ketika dia menjelma menjadi manusia, dia adalah keturunan dari Raja Daud, garis keturunannya Daud. Jadi dia tunggul dan sekaligus juga dia adalah tunas. Jadi tunggul Isai dan tunas Daud. Jadi itu gambaran bagaimana Yesus Kristus. Nah, di situ ada gambaran bagaimana rangkuman, artinya perpaduan kedatangan pertama dan kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini ya. Di dalam Yesaya pasal 9 ya. Pasal 11 ya, kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi sepertinya ada perpaduan. Ada perpaduan kedatangan dan yang kedatangan pertama dan kedatangan yang kedua kali. Itu juga yang disalah tafsiran oleh bangsa Yahudi. Sampai sekarang mereka masih menunggu Mesias. Karena mereka selalu merujuk kedatangan Mesias itu kepada
kedatangan Kristus yang kedua kali yang penuh dengan kemuliaan. Padahal Yesus datang, Yesaya pasal 52 dan 53, dan juga ada banyak gambaran lain tentang tentang Yesus yang datang sebagai hamba, ya, sebagai hamba. Jadi di sana ada perpaduannya di dalam nubuatan Yesaya pasal 11 ini. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang paling utama buat kita adalah Yesus sudah datang, dia pertama kali dia sudah datang, dan dia akan janji datang kembali, tapi di antara kedatangannya pertama dan kedatangannya yang kedua yang kita tunggu ini, dia tetap mau menyertai kita. Raja damai yang mulia itu selalu siap sedia untuk memberikan damai, untuk menjadi penasehat, untuk menjadi Allah yang perkasa di dalam segala kehidupan kita. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa dari hamba Tuhan Pendeta Tulalisis selaku pimpinan kita pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada Opa Boy, terima kasih juga kepada Pendeta Mnohonin, terima kasih juga kepada Pak Rukun yang sudah memberikan tambahan-tambahan dan keterangan-keterangan yang sangat menguatkan iman dan percaya kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu kita tiba kepada kesimpulan. Kita serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Nati untuk memberikan kesimpulan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat bahwa yang membuat bangsa Yehuda ini menolak untuk menerima Yesus Kristus sebagai Raja Damai, dua hal yang tadi kita bicarakan itu, yaitu spiritisme dan okultisme itu pengendalinya satu, setan. Itu yang membuat mereka menolak Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Damai itu, dia itu Yesus, dia yang menyediakan keselamatan. Kalau tolak Yesus, mau dapat apa lagi? Raja Damai itu dia yang bersama dengan manusia, yaitu Immanuel. Wisnenonokan kita. Raja Damai itu dia yang melakukan mujizat di antara manusia. Itu Raja Damai itu. Dia melakukan mujizat itu dan diam di antara kita manusia. Dan Raja Damai itu dia yang menarik semua orang datang kepadanya. Dan Raja Damai itu artinya dia menyediakan keselamatan bagi manusia. Dan dia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Itu ajaib. Jadi itulah sebabnya ada 3 hal yang harus kita miliki. Kalau kita mau memiliki damai dalam diri kita melalui Raja Damai yang mulia itu Yesus Kristus. Pertama, kalau saudara lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, bahwa kita harus keluar dari kegelapan kepada terang. Harus keluar. Terima nubuatan dari Allah, terima panggilan Allah untuk bertobat. Keluar. Kesalahan daripada orang-orang Yehuda, mereka menolak terang dari Allah. Mereka menolak untuk mendekatkan diri mereka kepada terang ilahi itu. Itulah sebabnya mereka terpisah dari Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus terima Mesias sebagai terang dunia. Terima Yesus. Terima dia. Kalau mau merasakan damai yang paten dalam diri kita, pertama keluar dari kegelapan kepada terang. Lalu kemudian kedua, terima Mesias sebagai terang dunia. Dan yang terakhir adalah miliki karakter Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang pertanyaan. Saya sekarang berbicara tapi saya bergumul dengan diri saya. Tuhan, apakah orang aminkan bahwa saya ini pendeta Nati ini hidup seperti Yesus Kristus? Tidak. Itu yang menjadi pergumulan berat bagi saya. Saya juga bilang sama anak-anak saya, anak, jangan sampai orang tidak melihat Yesus dalam hidupmu. Saya bilang sama istri saya, jangan sampai Yesus tidak kelihatan dalam hidupmu. Jadi itulah sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, 3 poin ini penting untuk mengalami kedamaian dalam diri kita melalui Raja Damai yang mulia itu. Pertama, mari kita keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Kedua, terima Mesias sebagai terang dunia. Dan ketiga, miliki karakter Kristus di dalam diri kita.
Itu saja Pak Pendeta yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak kepada hamba Tuhan Pendeta Nati selaku Sekretaris Gereja Masehi Narek ke-7 Daerah Nusa Tenggara yang sudah bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini. Tuhan memberkati Pak Pendeta dalam tugas pelayanan selanjutnya, dan biarlah kita semua para partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan Yesus melalui diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Dan untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, kembali kami memohon kepada hamba Tuhan, Pendeta Nati, untuk pimpin kita di dalam doa tutup. Saudara kasih dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Sementara saya berdoa, saudara juga bergumul dalam diri saudara, karena ini panggilan Tuhan yang sangat penting bagi kita di akhir zaman ini. Kalau sampai kita tidak mengalami pengalaman yang hidup dengan Raja Damai itu, tidak ada artinya kita menjadi umat Tuhan. Dan inilah waktunya, sekaranglah waktunya, bukan besok. Ini waktunya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah di sorga, terima kasih panggilan Tuhan bagi kami melalui firman-Mu, supaya kami mengalami damai di dalam kehidupan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan supaya kami benar-benar mendengar suara Roh Kudus, mendengar panggilan Yesus untuk keluar dari kegelapan kepada terang yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Tolong kami supaya kami jangan membuang-buang waktu untuk menerima Yesus Kristus di dalam diri kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki Roh Kudus, menolong kami, agar kami hidup seperti Yesus Kristus. Tuhan, kami mau bilang apa kepada dunia ini, kepada umat ini, kepada semua orang, kepada istri, kepada anak-anak kami, kalau kami tidak hidup seperti Yesus Kristus. Bahkan kami menipu diri kami sendiri, oleh karena kami tidak hidup seperti Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih panggilan Tuhan malam hari ini, supaya kami memiliki damai di dalam Yesus, dengan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang kekal. Dan kami juga mau memberikan hidup kami pada Yesus Kristus sekarang ini, dan jangan menunda-nunda waktu. Dan tolong kami supaya kami hidup seperti Yesus Kristus. Terpujilah nama Bapa. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengar firman-Mu malam hari ini. Biarlah masing-masing kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Bukan hanya mengerti, bukan hanya tahu, bukan hanya mendengar, tetapi untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Berkati saudara hamba-Mu Pendeta Kanajo, adik hamba-Mu Stephen, yang juga di tempat ini Tuhan limpahkan berkat. Setiap saat mereka terus bekerja untuk mendukung agar demikian kebenaran Allah dapat disampaikan melalui Mediakom ini. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang muda kami. Mereka ini adalah harta di dalam gereja ini. Tolong supaya di masa pandemi ini jangan kami membuang-buang waktu, tapi memberikan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mohon berkat hari Sabat ini menjadi bagian kami malam hari ini. Dan ketika kami tidur, Tuhan berbicara kepada kami, evaluasi hidup kami, supaya kami benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Nati yang sudah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini dan juga sekaligus menutup di dalam doa. Dan kami ingin sampaikan kepada kita semua bahwa kami dari Media Komunikasi Daerah Nusa Tenggara tetap mengajak kepada kita semua untuk besok kita bergabung bersama-sama tepat jam 9. Kita akan mengikuti kebaktian Sabat, dan juga jangan lupa nanti di jam 2 siang kita para tua-tua jemaat akan mengikuti pemaparan rencana kerja untuk tahun 2021 sampai tahun 2025 daripada pimpinan-pimpinan kita dari Indonesia kawasan Barat
dan juga dari daerah Nusa Tenggara. Untuk itu, kami dari studio, ya, kami mengajak semua anggota jemaatnya untuk terlibat besok pukul 2 siang, waktu Kupang ya. Untuk itu kami dari media komunikasi di Nusa Tenggara mengucapkan selamat malam, selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Usneno nokan kit, salam sehat. Aku hendak ikut Tuhan, aku hendak ikut Tuhan, ikut Yesus Juru Selamatku. Meskipun jalanku sukar, meskipun jalanku sukar, meskipun jalanku sukar, aku ikut Tuhanku. Yesus Tuhan pemimpinku, Yesus Tuhan